Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintayani. Saya dari kelompok 5. Di sini kami mendapat tema menangani gangguan sosial emosi melalui perilaku, yang dimana saya akan membahas bagaimana sih cara kita menangani gangguan sosial emosi melalui perilaku. Yang pertama yaitu mencari akar penyebabnya. Anak yang mengalami gangguan emosional dan sosial bisa terpicu jika ada suatu hal yang mengusiknya. Untuk itu, orang tua atau guru perlu memastikan benar mengenai penyebab yang dapat membuat anak mengalami tantrum. Tantrum yaitu atau biasa disebut ledakan emosi, dan menghindarkannya dari sang anak. Agar dapat mengetahui penyebabnya dengan pasti, maka perlu dilakukan pengawasan yang jeli dan teliti dalam setiap aktivitas anak. Yang kedua yaitu membuat anak merasa aman. Orang tua atau guru dapat membuat anak merasa aman sebagai cara mengatasi gangguan emosi sosial emosional anak. Usia anak, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan bersikap tenang dan menerima kondisi anak. Bukannya menambah beban psikologis pada anak dengan menggunakan ancaman, menakut-nakuti, atau memarahi anak ketika ia sedang membutuhkan kenyamanan. Tunjukkan bahwa orang tua dan gurunya tetap menyayangi anaknya, walaupun ia sedang meluapkan emosi, sehingga anak akan merasa aman. Yang ketiga yaitu membantu anak mengatasi kecemasannya, yang dimana Anda tidak dapat membiarkan anak berusaha mengatasi masalah gangguan emosional dan sosialnya sendirian. Sebab seorang anak kecil, ia masih sangat membutuhkan bimbingan dan bantuan orang tua untuk memahami apa yang dirasakannya dengan benar. Anak yang tidak mendapatkan bimbingan orang tua secara emosional akan lebih sulit mengekspresikan diri dan perasaannya. Juga akan mengalami kesulitan untuk menjadi seorang yang cerdas secara dan dapat mengelola emosinya dengan baik. Mungkin sekian itu saja dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman kelompok saya yaitu Siska Mayori. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Sintayani, yakni keempat, mengalihkan anak dengan kegiatan lain. Orang tua atau guru dapat mengalihkan fokus anak yang sedang emosional kepada hal yang lebih produktif. Pengalih tersebut untuk membantu anak menyalurkan energinya dan juga menghabiskan waktunya sehingga ia tidak akan fokus kepada masalahnya tersebut. Dengan kegiatan tersebut, anak juga dapat menyalurkan minat dan vitalitasnya jika dilakukan bersama orang tua, yang juga dapat mempererat hubungan orang tua dan anak. Keempat, melakukan hal yang membuat anak tenang. Jika anak sedang tantrum, atau cara mengatasi gangguan sosial emosional anak usia dini adalah dengan mengajaknya berkegiatan yang dapat menenangkannya. Misalnya Anda bisa memutarkan musik kesukaannya, membacakan dongeng yang ia sukai, mengajak anak berjalan-jalan keluar rumah, dan kegiatan apapun yang dapat menurunkan emosi anak. Yang keenam, mengajak anak berdiskusi tentang perasaannya. Salah satu penyebab anak mengalami tantrum adalah karena ia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan perasaannya. Jika anak normal
terkadang kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Bayangkan bagaimana reaksi anak yang mempunyai gangguan emosional dan sosial jika ia tidak dapat menyalurkan perasaannya sendiri. Dalam hal ini, cara mengatasi sosial emosional anak usia dini adalah dengan mengajak anak berbicara mengenai perasaannya atau sesuatu hal yang anak merasa nyaman untuk mengutarakan perasaannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Siska Mayori mengenai 15 cara mengatasi anak usia dini yang mengalami gangguan sosial emosinya. Yang ketujuh itu melindungi anak dari kemungkinan cedera. Kita sebagai orang tua atau pendidik harus bisa melindungi anak dari cedera yang akan terjadi pada dirinya. Sehingga kita harus bisa mengontrol emosi yang akan terjadi agar anak tidak cedera. Ketika anak sedang emosi, biasanya akan menyakiti dirinya sendiri dengan membenturkan kepalanya ke dinding dan membanting tubuhnya ke lantai. Sehingga kita sebagai orang tua atau pendidik harus bisa mengontrol aktivitas yang dilakukan oleh anak tersebut dan juga menjauhkannya dari benda-benda tajam yang ada di sekitar mereka agar tidak menyakiti dirinya sendiri ketika emosinya muncul. Yang kedelapan, jangan memberikan reward. Kenapa orang tua atau pendidik dilarang untuk memberikan reward terhadap anak? Padahal kan memberikan reward itu bisa menyenangkan hati anak. Akan tetapi memberikan reward itu juga bisa membuat anak menjadi emosian, sehingga apa yang diinginkan anak itu tidak sesuai yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi ketika anak sedang emosi, jangan langsung memberikan reward terhadap mereka. Yang kesembilan, mengenali kebiasaan anak. Pasti semua orang tua bisa mengenali kebiasaan yang dilakukan oleh anaknya. Tidak mungkin orang tua tidak mengenali kebiasaan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Karena 99% anak usia dini itu selalu bersama orang tuanya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Sehingga orang tua bisa mengenali kebiasaan anaknya di rumah. Orang tua yang memperhatikan kebiasaan anaknya secara detail setiap hari dapat mengetahui kapan waktunya anak tersebut akan mengalami emosi. Anak yang mengalami gangguan emosi akan mengekspresikan ketidaksenangannya yang berlebihan terhadap sesuatu, sehingga orang tua bisa memprediksi kapan anaknya akan emosi karena ini merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan oleh orang tua atau pendidik agar orang tua lebih mudah mengatur pola asuh dan juga pola didik yang lebih baik untuk anaknya tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Rahmawati 52. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai gangguan sosial emosional pada anak dengan cara terapi. Di sini ada beberapa jenis terapi untuk mengatasi gangguan sosial emosional pada anak. Yang pertama itu dengan menggunakan kartu terapi. Jenis terapi ini mudah dilakukan di rumah dengan cara role play yang dilakukan oleh orang tua dan anak dengan cara menunjukkan beberapa jenis emosi yang ada di kartu dan menyuruh anak untuk menyebutkan jenis emosi tersebut, lalu menjelaskan kepada anak dampak negatif dari emosi yang ada di kartu sehingga anak dapat memahami. Yang kedua itu terapi bermain. Dunia anak kan adalah dunia bermain. Jadi dengan kita menggunakan terapi bermain ini, anak tidak merasa kalau dia itu sedang obat atau sedang menjalani sebuah program berobat. Jadi dengan bermain anak dapat mengekspresikan perasaannya dan emosinya
dengan sendirinya tanpa ada paksaan. Jadi kalau anak itu bermain tanpa dipaksa oleh siapapun, anak itu bisa mengekspresikan dirinya. Yang ketiga itu terapi tulis tangan. Melalui tulisan, seorang anak dapat mengeluarkan ekspresinya dengan tulis tangan dengan bahasanya sendiri. Jadi dari tulisan tangan itu kita dapat memahami perasaan anak atau yang diinginkan anak. Jadi dari tulis tangan itu kita dapat menangani anak dengan lebih akurat dan efisien. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Jessica Kusuma Wulandari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan dan melanjutkan presentasi dari Saudari Rahmawati. Selanjutnya, yang terakhir, cara menangani sosial emosional anak melalui terapi. Selanjutnya yaitu terapi seni dan terapi alat musik. Terapi alat seni. Terapi ini pada umumnya digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan psikologis dan juga dapat digunakan sebagai cara mengatasi gangguan emosional dan sosial pada anak usia dini yang kerap meledak marah dan emosional di luar batas. Ini tidak perlu dilakukan di luar rumah karena dengan beberapa bahan Anda sudah dapat melakukannya di rumah saja. Proses kreatif seseorang juga berkaitan dengan emosinya. Misalnya melukis, menggambar, mewarnai, membuat patung, tembikar, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu terapi alat musik. Musik merupakan bahasa yang paling universal dan mudah dipahami siapa saja sebagai salah satu cara mengekspresikan diri. Siapa saja bisa menggunakan musik sebagai sarana untuk mengekspresikan emosi karena ada dampak yang berbeda setiap bagian otak manusia yang bisa diberikan oleh musik. Selanjutnya, cara mengatasi gangguan emosional dan sosial pada anak usia dini juga memerlukan sikap orang tua dan guru yang sangat mendukung. Orang tua dan guru perlu menyediakan diri dengan kemampuan menahan diri, mendengarkan anak dengan sangat sabar, dan juga menunjukkan simpati serta empati ketika anak berusaha untuk mengungkapkan perasaannya. Mampu membedakan gangguan emosi dengan macam-macam gangguan jiwa. Juga sangat penting untuk mempertahankan sikap yang positif kepada anak agar anak dapat selalu mencoba mengatasi masalahnya dengan sikap yang tepat pula. Nah, dan tidak mengatasinya dengan perilaku yang merusak. Diperlukan pengertian tingkat tinggi untuk menghadapi anak dengan gangguan emosi dan sosial agar perlahan anak dapat mengatasi masalahnya tersebut. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5, yaitu cara menangani sosial. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.